Dari Bali, inilah babak baru dalam kasus pembunuhan ANG yang bergulir semakin panas pasca pihak penyidik Polda Bali menetapkan Nyonya MM, ibu angkat ANG, sebagai tersangka. Dan Kamis kemarin, tim kuasa hukum Nyonya MM secara resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar. Kedatangan Hotma Sitompul dan kawan-kawan untuk mempertanyakan penetapan MM sebagai tersangka atas tewasnya bocah cilik berusia 8 tahun tersebut. Benarkah Hotma tak terima dengan penetapan status tersangka kliennya karena menganggap bahwa penyidik tak memiliki bukti cukup kuat untuk menjadikan Nyonya MM sebagai pelaku pembunuhan anak angkatnya? Ketemu bagian pendaftaran surat kuasa, register pra-peradilan, permohonan. Begitu aja. Yang digugat siapa Pak? Bukan digugat, termohonnya. Termohonnya ya, termohonnya. CQ kan? Iya. Ya pasti Kepolisian Republik Indonesia. Oke. Polri, CQ Polda, CQ Polresta. Itu nantilah ya, jangan di sini. Nanti kita salah bilang sekarang. Intinya boleh kali ya, Ya. bahwa kita menganggap barang buktinya tidak cukup untuk menetapkan selaku tersangka. Bagaimana bisa seseorang dijerat menjadi tersangka? Wong cuman satu yang berbicara seperti Agus. Nah, dengan adanya sidik jari maupun bercak darah ya dan keterangan ahli, itu mungkin saja dianggap oleh pihak lawyer Margaret, Bang Hotma Sitompul, kurang tepat, mungkin begitu. Tapi itu berpulang kepada polisi. Saya kira polisi sudah siap. Kami menghubungi juga rekan Polda di Bali, sudah siap menghadapi begitu. Di lain sisi, secara tidak langsung jika tim kuasa hukum Nyonya MM tengah mengupayakan pra-peradilan bisa membuat AG tersangka lainnya bisa mendapatkan hukuman lebih ringan. Setidaknya inilah yang diungkapkan kuasa hukum AG Hotman Paris Hutapea yang datang langsung ke Pulau Dewata demi mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan. Lantas, apa kata Hotman Paris terkait pra-peradilan yang telah diajukan tim kuasa hukum Nyonya MM? Margaret sebagai pelaku pembunuhan, tidak mungkin lagi Agus didakwa sebagai pelaku. Karena Margaret itu kan didakwa sebagai pelaku berdasarkan kesaksian dari Agus. Makanya saya bilang, sementara Agus itu sudah aman dari tuduhan pembunuhan, apalagi kalau sampai pra-peradilannya MM ditolak, Agus makin aman nanti dari tuduhan pelaku pembunuhan. Karena pasti dakwaannya paling hanya pasal 55, yaitu membantu penguburan. Pasal 55 membantu penguburan. Ya. Artinya berarti Agus bukan mengubur berdasarkan inisiatif, artinya disuruh begitu. Iya, disuruh. Tidak akan pernah mundur untuk memperjuangkan anak-anak yang teraniaya. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah bagaimana mengetahui, mendorong supaya pihak kepolisian itu bisa mendapatkan motivasi apa yang penyebab kematian Angel. Tak hanya di Bali, kematian tragis ANG juga menyulut keprihatinan masyarakat ibu kota. Shanti bersama sejumlah selebriti lainnya menggalang aksi keprihatinan terhadap kasus kekerasan anak yang semakin menggerogoti negeri ini. Dengan mendatangi Komnas Perlindungan Anak, Shanti yang kini tinggal di Hong Kong mengungkapkan rasa keprihatinan atas kematian ANG serta akan melakukan kampanye anti kekerasan terhadap anak lewat berbagai cara bersama artis-artis yang lain. Aksi ini akan terus berlanjut hingga pembuatan Monumen Angeline sebagai ikon anti kekerasan terhadap anak di Pulau Dewata, Bali tanggal 23 Juli nanti yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Kasus Angeline ini memang menusuk hati semua ibu, saya rasa ya, semua orang gitu. Jadi begitu ada triggernya, saya kontak teman-teman siapa yang mau bergabung, siapa yang mau ke Komnas untuk diskusi, tukar ide apa aja yang diperlukan. Gimana caranya supaya si orang tua ini berani melapor dan jangan anggap bahwa kalau melapor justru malah jadi ribet, malah jadi anaknya terekspos atau malah ketahuan anak ini pernah kena child abuse jadi dikucilkan atau malu gitu. Itu kan justru kita harus cari solusi supaya tidak seperti itu. Kehadiran Mbak Santi dengan kawan-kawannya yang berprofesi, ada penyanyi, seniman dan sebagainya, Komnas Perlindungan Anak menyambut baik semua orang, apalagi ini berhubungan dengan akan diadakannya kampanye anti kekerasan terhadap anak. Kita sekarang akan membuat monumen, namanya Monumen Ikon Angeline sebagai anti kekerasan terhadap anak. Itu akan kita lakukan di Bali, Juli bersamaan Hari Anak Nasional. Semoga kematian ANG tak sia-sia dan pelakunya bisa diganjar hukuman setimpal.
Sementara itu dari Bandung, seperti apa kisah pertobatan para pemain preman pensiun? Seperti apa pula kesaksian duo Pipit dan Murad yang belasan tahun menjalani kehidupan sebagai preman dan kini benar-benar telah pensiun? Simak kisahnya di Intens sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nika Kusmarini akan hadir menemani Anda. Meninggalkan kasus ANG yang semakin panas dari Bandung, Jawa Barat, inilah kisah pertobatan para pemain preman pensiun. Sesuai dengan judulnya, banyak dari pemain drama komedi unggulan RCTI ini yang menempuh jalan pertobatan setelah melewati masa hidup yang kelam. Lantas seperti apa kesaksian Pipit dan Murad, dua tokoh preman yang berbadan kekar dan kepala pelontos yang ternyata pernah mengalami sebagai preman? Bagaimana pula dengan kisah Epy Kusnandar yang berhasil melawan maut akibat kanker otak?